saya adalah kalau namanya mentor itu pasti bersedia memberi waktu. Tapi kalau mentor tidak mau terima telepon, ya Anda harus ngaca. Apakah Anda ini termasuk orang yang menjengkelkan atau orang yang hari ini bikin pusing? Apakah orang yang hari ini orang yang sampai tidak mau terima telepon Anda itu mengapa gitu? Apakah kamu harus introspeksi ya, neng papa ini pasti ya. Kenapa? Tergantung pada mentor. Kalau enggak pun nanti Anda silakan cari mentornya lagi. Tapi kalau tidak ada orang, subscribe ke channel ini ya, biar kamu selalu mendapatkan info-info terupdate dari videoku. Dan oh ya, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu. Jangan lupa like-nya. Thank you. Dan buat kamu yang ingin ikut webinar dari Bapak Chandra Putra Negara secara langsung, kamu bisa hubungi link yang di deskripsi di bawah ya. Oke, aku Garlin Johnson, and always salam hebat luar biasa. Enjoy the video. Malam hari ini saya senang ya bisa ketemu, berjumpa dan bertemu Anda lagi. Tadi saya barusan upload satu video, siapa yang sudah nonton itu? 5 pertanda apakah Anda memang cocok menjadi pengusaha. Nah, itu dia. Itu sudah tonton belum videonya? Di situ sebenarnya ada pertanda-pertandanya kalau Anda itu memang sudah cocok menjadi seorang pengusaha. Ya, kemarin saya sengaja upload 5 beberapa cara untuk Anda diterima di perusahaan. Jadi marketnya karyawan, ternyata videonya yang nonton sedikit. Artinya apa? Berarti subscriber success before 30, mindsetnya semua sudah calon pengusaha. Bagus, tepuk tangan. Hebat, luar biasa ya. Oke, malam hari ini saya mungkin pengen sharing sedikit. Tadi saya sangat terharu ya. Itu beberapa murid-murid saya semua. Ya, ada mentornya juga Pak Jeffrey Tombokan. Mereka semua berasal dari kota kecil Tomohon. Bagi Anda yang tidak tahu Tomohon itu di mana, Tomohon itu 1 jam dari kota Manado. Manado itu Sulawesi Utara. Ya, itu kota kecil. Saya kemarin juga sudah sempat vlog sama Pak Wali Kota. Kota Tomohon itu satu kota madya, penduduknya cuma 100.000 orang, sedikit sekali. Tapi yang saya salut, ya, kota kecil Tomohon. Jadi kalau Anda buka YouTube Tomohon, itu kata-katanya kurang enak. Yang keluar adalah pasar ekstrim. Ya, pasar ekstrim itu apa? Jual ular, jual ini. Apalagi sekarang gara-gara pandemi, wah Tomohon dikait-kaitkan sama Wuhan. Tapi terbukti di Tomohon semuanya bebas corona. Tepuk tangan luar biasa ya. Itu membuktikan masyarakat Indonesia, apalagi mungkin kami kemarin baru pulang 800 orang dari kota Bangkok, Thailand. Semuanya luar biasa, semuanya sehat-sehat aja sampai hari ini. Dan Anda bisa melihat tadi itu semua rata-rata sudah ibu rumah tangga, kecuali Sandy ya, presenter kita tadi. Sandy itu calon, suaminya sekarang masih di Jepang, calon suaminya masih di Jepang. Nanti mungkin gara-gara corona ini ketunda ini pulangnya. Tapi nanti sudah mau menikah ini tahun ini ya, luar biasa. Oke, dan sengaja kami webinar ini, kami dari berbagai kota, saya akan undang semua murid kita dari nanti di webinar mendatang, ada yang dari Pontianak, ada yang dari Medan, ada yang dari kota manapun, Jakarta dan sebagainya, kita undang semuanya, bahkan juga dari Bali, kita undang semuanya reseller kita secara Nusantara, semuanya sudah bergabung dan menjalankan reseller. Oke, malam hari ini saya sangat bersemangat. Saya malam hari ini pengen sharing satu topik, yaitu memang berkaitan dengan yang video yang barusan saya upload, yaitu pertanda-pertanda kalau Anda itu cocok jadi entrepreneur. Jadi bagi Anda saat ini di kondisi pandemi, banyak orang itu sudah mulai, kita lihat di media setiap hari nyaris masih belum ada berita positif. Ya, masih belum ada berita positif. Ya, kemarin ditemukan obat namanya Remdesivir. Ya, sekali lagi itu obat, bukan vaksin. Ya, obat, bukan vaksin. Amit-amit deh, jangan sampai terkena corona. Ya, obat. Kenapa harus sakit baru cari obat gitu? Ya, bukan vaksin. Sekali lagi. Nah, tapi sampai detik ini orang yang belum kena corona itu ciri khasnya satu, yaitu imun sistem tubuhnya itu kuat. Ya. Penjualan produk kita untuk suplemen bulan kemarin mengalami kenaikan 30 sampai 40%. Produk suplemen kita.
Bermakna apa? Kesadaran orang untuk konsumsi suplemen sudah semakin tinggi. Terlebih-lebih kalau kita memang hari ini sudah mempunyai komunitas yang sangat besar di seluruh Indonesia. Dan produk kami adalah sebuah produk yang terbukti di kondisi seperti sekarang bisa membantu nutrisi dan sistem imun tubuh kita. Ya, jangan sampai kita kena corona baru cari kelabakan, cari obat sana obat sini. Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Tapi makanya sekarang banyak orang di rumah saja sudah 2 bulan ini, banyak orang bingung mencari peluang. Ya, saya hampir setiap hari webinar saya penuh. Hampir setiap hari webinar penuh. Komunitasnya sudah blok saya setiap Rabu dan Minggu, jadi saya nggak bisa kemana-mana. Ya, tadi sore jam 5 saya sudah ada webinar juga, memberikan motivasi kepada beberapa generasi muda. Ini di manajer saya setiap hari WA saya ada organisasi, institusi, fakultas, banyak mahasiswa bingung sekarang apa yang harus dilakukan di saat corona. Banyak yang masih bingung. Saya selalu bilang, produk kita dari zaman 21 tahun yang lalu, mau ada corona, nggak corona, tetap laku. Gara-gara corona, lebih laku. Makanya peluang di saat sekarang ini, Anda kemarin lihat di media banyak sekali. Ya, saya kemarin di kota Surabaya, saya juga sempat jalan di pinggir jalan. Wah, saya juga shock, karena saya naik mobil Mercedes, diketok orang. Ya, waktu saya diketok orang, Pak, minta uang, Pak. Itu belum pernah terjadi loh. Anak saya uang sekolahnya sudah 3 bulan nggak bisa bayar. Dia itu naik sepeda. Orangnya wajah baik-baik. Dan saya cuma berikan dia sebagian dan dia, Pak, uang sekolahnya 100.000, Pak. Bisa Bapak beri lebih nggak? Saya bilang nggak bisa, saya cuma bisa bagi seperti ini. Itu salah satu contoh kecil. Kenapa? Dan dia sampai memberanikan diri mengetok dan itu dia tidak mengganggu. Itu artinya dia sudah tingkat frustasinya itu sangat tinggi. Ya, kenapa? Karena dia sudah mungkin jobless, di PHK, kehilangan pekerjaan, atau bisa jadi bisnisnya gagal. Kita tidak tahu. Ya. Nah, sekarang di Indonesia, kita tahu puluhan juta orang saat ini boleh dikatakan dirumahkan. Di Bali, hotel mati total, pariwisata mati total. Itu menandakan bahwa sekarang ini kondisi ekonomi yang paling parah bukan coronanya, tapi kondisi ekonomi yang paling parah. Ya, Anda lihat sekarang setiap hari di televisi, ya kita tidak tahu apa yang bakal terjadi ke depan. Nah, oleh sebab itu, saya melalui webinar ini, saya murni berbagi sebuah peluang. Anda hari ini mau ngambil atau tidak, itu semua pilihan di tangan Anda. Ya, jadi saya nggak akan paksa, toh ini peluang juga free. Ya, kalau Anda melihat ini sebagai satu peluang, silakan. Ya, Anda manfaatkan peluang ini. Kami bisa mulai produk Super Green Food untuk sistem imun itu, harganya sangat terjangkau. 1 biji, 1 tablet itu, 5 tablet harganya nggak sampai 5.000. Itu juga peluang. Mau dijual ecer juga boleh. Itu sebuah opportunity. Dan peluang kita, tadi Anda dengar dari Bu Testi, beliau seorang Nasrani Katolik, bisa berangkatkan ibadah ke tanah suci Yerusalem, itu luar biasa. Dan kalau yang Muslim, kita sudah 10 kali angkatan umroh, itu juga bukan kekuatan yang kecil. Ya, yang agama Buddha juga sama, kita sudah berangkatkan sampai ke Taiwan, sampai ke India, sampai ke Tibet. Bagi yang Kristen juga ke Yerusalem, bagi yang Hindu, kemarin juga ada perjalanan ke India juga. Banyak. Kita insentif yang kita berikan perjalanan ibadah banyak sekali. Tadi Anda juga bisa saksikan. Dan baru-baru ini justru salah seorang murid kita di saat pandemi ini malah mendapatkan profit yang cukup besar gara-gara penjualan produk-produk kesehatan, barusan malah beli mobil SLK, Mercedes-Benz. Nah, itu sebuah usianya baru 25 tahun. Nanti di next webinar kita undang beliau. Ini sebuah apa ya? Apakah ini sebuah kebetulan? Bukan. Kalau enggak gara-gara corona, kita enggak bersatu di sini. Ya. Nah, oke, itu mungkin sedikit yang saya bisa sharingkan. Saya tidak akan mengulang apa yang sudah ada di channel YouTube. Nah, hari ini sekarang saya mau bertanya sama Bu Monik. Silakan, yang mau bertanya silakan. Saya berikan waktu karena kita masih cukup ada waktu.
Tentunya tergantung pada mentor. Oh ya jelas, jelas, sangat bergantung sama mentor. Kenapa? Nah, terus bagaimana Pak jika kita mempunyai mentor yang susah dihubungi atau jarang memberikan bimbingan kepada kita? Ya itu bukan salah mentormu, ya kan? Bukan salah mentormu. Pertanyaan saya, kenapa mentor Anda tidak mau terima teleponmu? Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan yang mau membimbing Anda, nah Anda harusnya introspeksi. Karena bisa jadi Anda, karena gini ya, di bisnis ini, Anda itu tidak memberikan Rp1 pun pada mentor. Kami memberikan mentor itu secara free. Ya, tapi Mbok ya mohon pengertiannya. Kalau kita memberikan bimbingan itu secara free, otomatis timbal baliklah. Kalau Anda cuma mau dimengerti, tapi tidak mau dimengerti, nah itu berarti kerjasamanya satu pihak, bukan dua pihak. Gitu. Jadi kalau misalkan mau bagus, ya kerjasamanya harus dua pihak. Ya. Nah kenapa mentor itu penting? Ya sekarang gini aja deh. Anda berenang nggak usah saya kasih pelatih. Anda nyetir mobil nggak usah kasih pelatih. Kalau masuk jurang ya itu urusan kamu. Ya kan? Tapi kalau ada mentor kan lebih enak. Kita bisa lebih standby, lebih fokus, dan lebih ada yang mengarahkan dan membimbing. Itu mobil, itu berenang. Lah ini bisnis. Bisnis itu resikonya lebih besar. Apalagi background Anda bukan background bisnis. Kecuali Neng Fafa sudah punya background bisnis. Sudah bisa berdagang, bisa berjualan sendiri, nggak usah dibimbing, ya nggak apa-apa. Ya kan, silakan. Ada cocok sama produk kita, jual aja nggak apa-apa. Karena produk kita saya jamin, kalau nggak laku nggak mungkin bisa sampai 21 tahun. Ya, jadi menurut saya, tapi mungkin strateginya bagaimana bisa membangun tim yang kuat, membangun reseller yang banyak, nah itu perlu mentoring, perlu sistem. Kalau nggak gitu nggak bakal bisa. Ya, sekiranya seperti itu, Neng. Lanjut, Bu Monik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam hebat luar biasa, Pak Chandra. Bagaimana cara menjalani bisnis di KK Indonesia tanpa harus mengalih fokus di pekerjaan utama dengan tingkat kesibukan yang padat? Emang kamu bekerja 24 jam? Nah, mungkin kan? Anda tadi dengar di sini semuanya guru. Itu artinya apa? Karyawan. Artinya mereka semua apa? Mereka semua juga punya kesibukan yang cukup padat. Gini, kamu sudah nonton video saya, cara mengatur waktu nggak? Manajemen waktu. Kalau Anda mengatakan kesibukan Anda padat, berarti bagaimana Anda sangka para reseller saya ini orang pengangguran semua? Ya enggak kan? Ada karyawan, ada guru, ada background pengusaha, ada PNS. Saya kira PNS itu juga cukup padat loh. Ya. Nah, kamu kerjanya satu hari berapa jam sih? 24 jam nggak? Nggak mungkin kan? Orang kerja di mall aja jam 10, pulang sampai jam 10. Itu satu hari 12 jam. Rata-rata bekerja itu 8 sampai 10 jam. Nah, di luar itu, emang kamu nggak bisa punya HP? Emang nggak bisa menjalankan usaha ini? Nggak mungkin kan? Gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya satu. Mentalmu kuat nggak? Karena bisnis ini bukan untuk orang yang mentalnya lemah. Entrepreneur itu bukan orang yang bermental lemah. Teman saya entrepreneur banyak yang tumbang, banyak yang down ini. Banyak gagal. Hancur semuanya. Karyawan di PHK. Down. Anak 3. Banyak teman saya sekarang seperti itu. Mereka bingung, saya harus bagaimana. Ya, tapi sekali lagi saya katakan, entrepreneur bukan untuk orang cengeng. Bukan untuk orang bermental lemah. Nggak cocok entrepreneur. Entrepreneur mau jadi reseller karena kamu nggak ada bos di bisnis ini. Kamu nggak ada atasan. Bos kamu adalah target kamu sendiri. Mentor itu bukan atasan. Mentor itu cuma bisa ngasih arahan dan bimbingan. Tapi kalau mentor nggak mau bimbing, ya nggak bisa apa-apa. Karena ini bisnis Anda. Iya kan, kamu nggak digaji kan di sini. Makanya saya bilang, tidak semua orang cocok jadi entrepreneur. Nah, jadi kalau pertanyaan Anda tadi seperti itu, ingat tuh ya, orang hebat itu orang yang bisa memanage waktu, bukan diatur waktu, tapi dia mengatur waktu. Bukan diatur waktu. Ulangi kata-kata saya, bukan diatur waktu, tapi dia bisa mengatur waktu. Waktu yang nurut sama kamu, bukan kamu yang nurut sama waktu. Nah, itulah cara orang sukses gitu. Kalau kamu satu hari tidak bisa mengatur waktumu, itu pertanda Anda nggak profesional. Ya kan? Anda nggak profesional. Kenapa? Ya karena Anda sendiri, bagi saya, waktumu sudah habis oleh pekerjaanmu dan habis gitu. Lah kamu mau sampai kapan seperti itu? Sampai 10 tahun lagi? Ya kan? Mau sampai kapan? Nanti kalau 10 tahun lagi, kamu sudah berkeluarga, punya anak, terus anakmu nggak pernah ketemu sama kamu. Karena kamu sibuk terus dengan pekerjaanmu. Mau sampai kapan?
Nah, ini satu dilema bagi banyak orang di dunia ini. Jadi sekali lagi, you are the master of time. Ya, not time slave. Kamu itu adalah master dan tuan daripada waktu, bukan time slave, bukan budak dari waktu. Anda yang harus manage. Oke? Ya? Oke, next. Pak, apakah saya ini bisa sukses karena usia saya sudah tidak muda lagi dan gaptek? Bu Narti, tentunya tidak bisa lari cepat kayak anak muda, sedangkan saya pengen sukses. Bu Narti, jangan takut Bu, jangan pakai kata gaptek untuk Ibu itu selalu berkata saya tidak bisa. Kalau Ibu gaptek, Ibu hari ini nggak bisa tanya dan ketik seperti ini Bu Narti. Ini pertanda Ibu tidak gaptek, ya kan? Dan Ibu bisa menyebarkan link seperti ini, nonton ini, itu artinya Pak Bu Narti ini termasuk orang yang tidak gaptek. Sekarang gini Bu, hati-hati dengan penulisan dan kata-kata. Saya paling sering memotivasi orang-orang yang usia 35 ke atas itu, dan mereka suka membenarkan diri mereka dengan kata gaptek. Bu Narti, saya ini usianya bukan 30-an Bu, saya ini sudah 40 tahun. Tahun ini saya mau 45 tahun Bu. 5 tahun lagi saya sudah kepala 5. Sekarang pertanyaan saya satu Bu, saya kalau Ibu usianya di bawah saya harusnya jauh lebih gaptek dari Ibu. Tapi kenapa saya nggak mau bilang saya ini gaptek Bu? Karena gaptek itu adalah sebuah kata-kata pembenaran diri untuk kita itu enggan untuk belajar hal yang baru. Kalau hari ini Ibu gaptek, Ibu nggak akan beli Android. Ibu beli aja handphone Nokia jadul zaman dulu. SMS pun nggak bisa dan Ibu ngomong gaptek. Ya, selama kita mau belajar, jangan Bu, di dunia ini semua orang gaptek Bu. Semua orang itu asalnya gaptek. Tidak ada yang nggak gaptek. Semua orang gaptek. Tapi selama Ibu bisa punya HP, bisa WA, berarti Ibu sudah tidak gaptek. Ibu loh, saya suruh nggak usah ngurusi ini, itu. Semua sistem udah disiapkan. Ibu nggak usah ketik sana, ketik sini. Ketik sudah ada. Tinggal ngikuti apa kata mentor. Ya kan? Dan jangan pakai gaptek itu sebagai sarana pembenaran diri. Dan sekali lagi Bu, saya kasih tahu Bu Narti, orang yang tidak gaptek belum tentu sukses juga. Saya ulangi ya. Tidak gaptek pun belum tentu sukses. Oh, anak muda banyak yang canggih Bu. Wah, ngerti komputer, ngerti informatika, ngerti internet, gini semuanya. Wah, sosial media. Bu, belum tentu sukses juga Bu Narti. Ya kan? Jadi Bu Narti ini yang terpenting punya relasi, punya teman, ya. Punya kerabat, ya sudah dibagiin aja link-link video seperti ini. Toh mereka bisa nonton di rumah. Nah, siapa tahu usaha kita hanya dengan jual 2 paket 2 juta aja sudah menghasilkan 1 juta rupiah. Ya. Nah, Bu Narti umur 54 sudah ngetik lagi, terima kasih. Ya Bu, Ibu sama saya cuma beda 10 tahun. Jangan ngomong gaptek Bu. Saya punya teman Bu, murid saya salah satunya usia 78. 78 tahun. Masih bisa WA, 78. Coba yuk bayangin. Kalau dia ngomong gaptek, saya maklum. Tapi dia bisa WA dan bisa Facebook. Wow, 78. Mari Bu, kita belajar. Ya, jadi jangan selalu pakai istilah gaptek. Tapi kami sadar bahwa memang market gaptek itu banyak. Oleh sebab itu kita di Telegram sudah ada konten-konten. Kita ada 3 konten di Telegram. Konten bisnis, produk kesehatan, dan produk kecantikan. Nah, 3 ini silakan di-follow Telegram KK. Nanti minta sama mentornya. Di situ kontennya setiap hari itu ada. Anda mau upload apapun, tinggal upload di sosial media dan WA masing-masing. Oke? Ya, next. Ya, saya kasih 2 bonus pertanyaan lagi bonus. Selamat malam Pak Chandra. Malam Bu Sudraswati. Maaf, mau tanya Pak, saya maafkan. Tanya-tanya aja langsung nggak apa-apa. Saya seorang karyawati, oke. Saat ini saya sudah menjadi reseller fashion, baik. Bagaimana cara membagi promo jika saya ingin menjual produk kayak gini? Cara membagi promo? Maksudnya itu apa? Saya bingung. Oh, membagi promosi kali ya. Loh, gini loh Bu. Ibu kan produknya kan fashion. Lah kita kan produknya kesehatan, kecantikan. Lah nggak ada hubungan loh. Justru pelanggan Ibu banyak cewek. Kalau pelanggan Ibu banyak cewek ya cocok toh dengan produk kita. Kenapa? Kita ada skincare, ada cosmetics, ya kan? Apalagi yang baru ini mereknya Glance. Tadi Bu Silvana cerita produknya Beauty Zen, wajahnya kan mulus-mulus itu, ya kan? Nah itu semua adalah, nah itu tuh Anda lihat di link bawah
Telegram channel KKI. Ya, itu semua silakan di-follow, di-subscribe Telegram channelnya. Itu semua kontennya sudah ada. Jadi pelanggan yang cewek itu daripada fashion apa sih? Mungkin jual baju kali ya, jual sepatu atau jual apa? Ya silakan. Di sini resellernya kan fashionnya kan cukup banyak. Nah, tapi kita memang concern kita itu di health and beauty, di sehat dan cantik. Tapi kita juga ada pembalut kesehatan merek Nates. Kita juga ada lagi produk-produk lain seperti kalung kesehatan, KK Life Force. Nah, ini semua produk-produk yang sangat bermanfaat ya untuk kesehatan kita. Dan tentu itu pangsa pasar yang sudah terbangun. Jadi cara membagi produk ya di broadcast saja, tapi broadcastnya jangan di tempat perusahaannya atau reseller ibu. Nah, nanti pelanggannya ibu silakan kami ada testimoni kesehatan atau kecantikan yang bagus, jadi yang gemuk jadi kurus. Nah, itu kan marketnya ibu-ibu sama wanita semua. Cocok. Karena reseller kita memang 70% sampai 75% adalah wanita, ya. Oke, terima kasih Bu Sudras. The last question please. Selamat malam Pak Chandra, Bu Yulinda Firdaus. Selamat malam. Saya mau bertanya. Hari ini yang tanya banyak wanita ya. Karena presenternya wanita semua. Untuk produk Vita yang matcha, semua produk kopi dan untuk buku kedelai, apakah semua sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI? Sudah, Bu. Ya, kenapa saya katakan sudah? Ya. Pertama, Bu Yulinda, kami ini adalah termasuk salah satu donatur daripada Majelis Ulama Indonesia. Bahkan Datuk Dr. Andrew Ho ada foto sama Wakil Presiden kita, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Waktu beliau masih menjabat sebagai Ketua MUI. Beberapa acara halal kita juga sudah dukung. Semua produk KK boleh dikatakan halal. Ya, jadi kami Bu, jangan khawatir. Sekarang gini saya tanya sama Ibu. Kalau Ibu di luar ada beli di kafe, matcha, terus gara-gara di kafe itu tidak ada tulisan halal, Ibu nggak mau minum. Kan nggak mungkin, Bu. Matcha itu cuma dari green tea, Bu. Ya, jadi saya kira green tea itu ya pasti halal. Kita pakai logika aja. Nggak usah Ibu terganggu dengan sertifikat halal. Memang kalau ada sertifikat halal itu jauh lebih baik. Tetapi kopi ya jelas halal, Bu. Masa ada kopi itu haram? Ya, bubuk kedelai ya pasti halal loh. Ibu lihat gini aja, Ibu lihat bahan. Ya, Ibu lihat bahan aja sudah Ibu tahu itu halal atau haram. Saya kira kalau seandainya semua itu mungkin belum ada sertifikat halalnya saja, ya sudah nanti saya bisa tampilkan, Ibu nanti hubungi mentornya, Bu Yulinda, tolong mentornya, tolong bagikan siapa mentornya Bu Yulinda ini, bagikan untuk yang ini, foto kita mendukung sertifikasi halal dan mendukung acara sertifikasi MUI, ya. Dari situ itu sudah sangat jelas. Jangan khawatir Bu, KK ini sudah mengumrohkan 10 kali angkatan, ya. Tadi presentasinya sudah jelaskan, fotonya sudah ada, ya. Kalau soal itu Ibu jangan khawatir. Dan Ibu jangan khawatir juga Bu, saya ini vegetarian, Bu. Vegetarian itu lebih dari halal, Bu. Ya. Jadi kalau rekan-rekan Muslim, kalau ikut saya ke luar negeri itu pasti duduk di meja saya. Ke China terutama. Waduh Pak, saya takut nanti ada babi. Loh, ikut Pak Chandra aja aman kok. Saya jangankan tidak makan babi, saya semua sapi apa saya tidak makan. Ya kan, saya ini vegetarian, ya. Jadi aman, Bu. Ibu takut, saya lebih takut, Bu. Terima kasih.